Ini pembuatan versi cetak untuk petugas dan siswa. Yang admin kemarin kita sudah. Kalau yang admin kira-kira jalan hasilnya seperti ini. Budi kedua. Laporan. Kemudian ada di sana histori pembayaran. Ya, masukin tanggalnya sekarang dari tanggal 1. Tuh, muncul cetak seperti itu. Tuh. Lalu ini bisa kita cetak. Tinggal di print deh, printer gitu ya. Nah, cuman yang sekarang kita buat ada tambahannya di sini. Kalau dia petugas akan muncul data nama petugasnya sama ID petugasnya. Kalau dia siswa akan muncul NISN dan nama siswanya. Hanya itu aja. Dan otomatis datanya yang nampil hanya data yang ada di dalam tabel ini ya. Tapi sebenarnya kalau yang untuk ini kita sudah buat modifikasi kemarin. Kita kan ngambil data yang akan ditampilkan ke sini itu berdasarkan data yang ada di dalam data grid view. Sedangkan data grid view ini kan udah ditampung dalam variabel tampung namanya. Kalau kita perhatikan di coding itu kan kita sudah taruh di dalam variabel tampung histori pembayaran. Nah, yang ini. Jadi pasti akan sama dia. Kecuali kita mengeksekusi ulang. Jadi pas waktu mau nyetak eksekusi ulang lagi. Itu berarti bisa double pekerjaannya. Tapi kalau kayak gini enak, kita ngambil tampung ini. Buktinya apa? Lihat aja di sini. Ini kan tampung, dieksekusi ditampil data, apapun hasilnya, mau ada 1, 2 data yang masuk di sana. Waktu kita menyetak tuh lihat tuh. Tampungnya dikirim lagi ke dalam sub laporan histori pembayaran. Jadi data yang ada di sini tuh akan dikirim ke laporan histori pembayaran yang tempatnya ada di modul 2. Dialah yang akan menjadi dasar data ini untuk di looping. Ada di bawah sini, nih kan di looping. Data yang ada di dalam tabel itu di looping, ditampilkan dalam bentuk kayak HTML gitu. Ini kelihatannya banyak, tapi memang sebenarnya hanya HTML aja. Poin-poinnya cuma ini tuh. Ini kita rubah aja. Makanya diperhatikan di videonya. Nah, lanjut. Nah, bisa aja sebenarnya kita menggunakan yang laporan histori admin ini bisa saja. Bisa juga kita pisah gitu ya. Nah, coba kita pisah aja biar enggak enggak ngebingungin. Berarti kita buat lagi satu sub baru namanya laporan histori pembayaran petugas. Ini kita bisa copy dari awal sub sampai akhir sub. Nah, kayak gini. Buat 2 lah istilahnya. Jadi saya sudah punya 2 di sini. Namanya adalah laporan histori pembayaran petugas. Nah, mungkin petugas sama siswa nanti kita gabung aja. Dasarnya ada tampung, ada tanggal awal, tanggal akhir. Cuma di sini ada tambahan ini lagi. Ada tambahan, ini namanya parameter ya. Ada tambahan parameter. Kalau yang di admin tidak ada parameter siapa petugasnya, nggak ada. Kalau di sini ada dia. Berarti di sini kita bisa tambahkan parameter by file ID petugas string sama by file nama petugas string. Tampilannya sama, sampai sini sama. Tadi kita udah coba cek di HTML-nya tuh ada penambahan ini. Tuh. Penambahannya itu di setelah ini. Tulisan periode. Coba kita cek. Find aja. Mana? Nah, nih periode. Periode terus ada dia bilang tadi P kelas MSO normal ada enggak? Nah, ini. Berarti ini setelah garis miring P. Nah, berarti di sini ya. Setelah garis miring P, di sini ada tabel. Nah, berarti di sini kita taruh. Coba kita tes aja dulu. Kita tambahkan di sini. Paste caranya ya.
baru di blok. Yang barusan kita pasang itu kita blok. Kita kontrol KC 3 kali, KC, nah itu supaya dia jadi komentar. Setelah udah dijadikan komentar, kita buang dia tanda petik 2 ini diganti menjadi tanda petik 2 kali. Berarti kontrol H. Di sini pastikan sudah selection. Tanda petik 2 diganti menjadi tanda petik 2 kali. Baik, selesai. Setelah itu baru kita tinggal ganti yang tanda petik 3 ini menjadi ini, source HTML. Nah, ini kita copy, ini tinggal kita kontrol H. Ini ganti menjadi current dokumen, ulang. Ini kontrol H, tuh, dia akan cari itu, temu. Kita ganti menjadi tulisan tadi, source. Dasarnya ada di video sebelumnya ya. Set, selesai. Nah, berarti ini sudah, si HTML ini sudah berada di dalam file source TB-nya. Jadi bukan lagi dia sebagai HTML. Oke, tadi sampai mana mulanya? Table ya. Mana dia tadi table? Nah, ini ya. Ini mulanya tadi. Nah, sekarang tinggal kita cari yang mau kita ganti. Nih, Budi Handoko yang mau kita ganti, ya enggak? Sama ID-nya. Mana ID-nya di sini? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal kita ganti. Petik 2 kali, tandakan 2 kali. Ingat kita sudah punya parameternya, namanya nama tugas. Yang tadi kita daftarkan di parameter ini. Nah, yang ini. Nggak perlu capek-capek lagi eksekusi ke database. Terus lanjut satu lagi yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu. Kelewatan. Nah, ini. Petik 2 kali. Tandakan 2 kali. Tuh. Apa tadi? ID. Udah. Cuman itu aja sih. Coba kita tes aja dulu. Kita tes, berarti tinggal kita panggil dia di sini. Nah, kalau ini jika admin, maka yang dipanggil adalah laporan history admin. Jika petugas, yang dipanggil adalah laporan history pembayaran petugas. Dan pasti akan error di sini. Ini butuh. Nah, butuh apanya nih? ID. Sorry. Apa dia pakai untuk ngefilternya? My titik setting ID petugas. Apa ini yang pertama nih? ID petugas dulu, baru ini kan nih ID petugas, baru nama. Ikutin aja, itu udah ada tuh. Itu kan yang dihitam-hitamin sama dia. Ini kan? Tuh, ID petugas itu baru nama petugas. Udah kayaknya. Coba kita tes. Tugas saya apa kemarin? Andi. Laporan histori pembayaran, kita coba tanggal 1 tampil. Ada 1 biji cetak. Tuh ya. Sesuai kan? Cepat ya kalau sudah jadi 1. Awalnya ribet buatnya. Nah, ini yang petugas. Nah, ini Mulana, ID petugasnya. Lihat yang muncul juga ID petugas 9. Cetak lagi. Sudah selesai. Oke ya, clear ya. Berarti ini yang untuk tugas. Lalu yang bagaimana yang siswa? Sama aja. Kita bisa memanfaatkan satu sub ini sebenarnya bisa aja. Ya, kita cuma tinggal buatkan kondisi aja. Apakah ini yang kita panggil untuk petugas, ataukah yang ini kita panggil untuk siswa gitu. Tapi kalau kalian bingung, mending ini kalian copy lagi. Yang petugas ini kalian copy lagi. Ya. Nggak apa-apa, ini kan modul ini memang khusus untuk meletakkan sub-sub atau coding-coding cetak gitu. Nah, berarti ini kita taruhin lagi. Apa tadi? Sys. Ganti yang petugas ini menjadi ya, pesan.
tinggal diganti ID petugas menjadi NISN. Ini enggak? Nama petugas menjadi nama siswa. Gitu. Kalau ada yang error, mana di sini pasti. Nah, ini tinggal ganti nama siswa. Di bawahnya NISN. Nah, sama satu lagi. Nah, mungkin titelnya kan tadi yang versi Word-nya itu kan tuh ID petugas kan di sini. Ini ID petugas, kita ganti dong. Petugas, mana petugas? Nah, ini tulisannya nih tuh. Ini ganti menjadi siswa. Bawahnya, nah ini ID petugas nanti menjadi NIS. Selesai. Kayaknya selesai. Tinggal dipanggil. Nah, ini kita kopas. Ini ganti menjadi siswa. Ini udah benar. Ini juga udah benar gitu kan. Karena kebetulan ditampungnya di My Setting ID petugas. Sekarang kita tinggal login. 123. Oh, sorry. Harus login siswa dulu ya. Lupa. Tuh. Laporan, sorry pembayaran. Nggak ada. Tampilin. Ada. Itu kan? Selesai. Nah, ini boleh dirapikan ya. Pakai nama siswa. Ya kan? Mana ya? Kecuali template-nya benar-benar baru kita ngebentuknya ulang dari awal. Nah, ini saya ganti sedikit lah ya biar dia agak rapi. Ini saya pakein nama siswa. Nih. Nah, ini SN-nya kita karena ada singkatan kita mana dia? Pas ya. Oke, hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Login siswa 123. Nah, tuh selesai kan? Cetak. Udah. Ini udah bisa dicetak, udah bisa di-print. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi karena ini udah tinggal lanjutan dari 2 video yang kemarin, jadi sebenarnya yang susahnya ada di 2 video itu. Nah, adapun yang sekarang ini kita cuma tinggal nambahkan ini aja. Dan kebetulan kita karena sudah menggunakan sistem pengiriman data tampung yang sudah dieksekusi di form di form laporan, jadi datanya akan mengikuti gitu. Jadi dia dia tidak akan berbeda dengan yang ada di dalam data grid view-nya gitu. Beda kalau misalkan kalian melakukan eksekusi lagi ulang di dalam sub laporan tadi gitu. Jadi 2 kali di form di form laporan histori pembayaran dieksekusi, di sini juga dieksekusi, itu namanya mubazir kegiatan. Jadi kita karena di VB udah ada enak sistem bisa sistem transfer data, jadi tampung yang di form laporan histori itu bisa kita ambil untuk menjadi dasar looping untuk ditampilkan di sini. Jadi lebih baik begitu saja. Oke, ini saya akhiri videonya. Kalian cuma tinggal tambahkan, ngikutin yang ada ini aja ya.